Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan kita terkait dengan mata kuliah peralatan pengolahan. Jadi hari ini itu saya ditemani dengan tim teaching yaitu Ibu Anti itu sebagai fasilitator diskusi kita hari ini. Terus ada Pak Ahmad sebagai penilai diskusinya nanti. Dan saya itu sendiri hari ini sebagai pemberi materi pembelajaran atau teori. Kepada Ibu Anti dan Pak Ahmad mungkin saya persilakan mengambil posisi terlebih dahulu. Mungkin saya absen terlebih dahulu hari ini. Baik Pak. Sumri, Hadir. Lina Yola, Ustina. Oke, jadi semuanya hadir ya hari ini. Ya Pak. Nah, melanjutkan dari perkuliahan kita minggu lalu terkait dengan pengalengan. Hari ini kita masuk ke pendinginan dan pembukuan. Nah, dari gambar di atas ada yang bisa jelaskan ini gambar apa? Bukan yang ini itu Pak. Ya, betul sekali Mas, betul sekali sumbernya. Ini tuh program pemerintah itu MBG. Nah, di mana program ini sendiri sedang gencar-gencarnya diberlakukan oleh pemerintah, tapi masih banyak kendala terkait dengan prosesnya atau dalam kesehariannya. Nah, ini salah satu masalah yang terjadi. Contohnya di foto di mana membuat itu keracunan ikan busuk dari MBG. Nah, kebanyakan itu mengalami gatal-gatal ataupun muncul ruam-ruam di tangan ataupun di kaki. Nah, dari kasus ini ada yang bisa jelaskan kenapa bisa ini kasus ini bisa terjadi terkait dengan perkuliahan kita hari ini itu? Ada yang bisa jelaskan? Yang mungkin saya Pak. Ya, sampai. Kalau orang itu rata-rata mengalami keracunan, mungkin dari faktor ikannya atau mungkin dari bahan-bahannya itu tidak terlalu atau ada sedikit masalah di mana masalahnya itu tidak segar semua mungkin bahan-bahannya sehingga akan mengakibatkan mungkin keracunan atau dari faktor ikan juga ikan tidak segar sehingga itu akan menjadi penyebabnya kecelakaan. Iya, betul sekali Supri. Ini faktor atas ketidaksegaran ikan yang dikonsumsi. Jadi yang menyebabkan ketidaksegaran ikan itu sendiri itu salah satu karena belum adanya penerapan sistem rantai dingin. Jadi dari nelayan sampai ke konsumen itu tidak diterapkan sistem rantai dingin atau menjaga suhu ikan tetap dingin di sekitar suhu 0 sampai 4 derajat Celcius. Nah, ini ada hubungannya dengan perkuliahan kita hari ini yaitu terkait dengan pendinginan dan pembukuan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini untuk membedakan berbagai metode dan peralatan pendinginan serta pembukuan ikan berdasarkan prinsip kerjanya. Nah, untuk subjek PMK yang dibandingkan pada pertemuan kita hari ini dapat dibaca di atas. Nah, kemudian saya ada pertanyaan terkait pendinginan dan pembukuan. Coba ada yang bisa jelaskan kenapa pendinginan dan pembukuan produk hasil perikanan itu sangat penting? Ada? Coba Anida bisa? Ya baik Pak. Ya, silakan. Saya pendinginan dan pembukuan pada produk hasil perikanan itu sangat penting untuk menjaga tingkat kesegaran yang ada pada ikan sehingga pada saat konsumsi yang diolah kualitasnya bisa terjamin. Oh ya, betul sekali boleh diproses pada Anida. Jadi sesuai yang dijelaskan dari tadi terkait dengan pendinginan dan pembukuan kenapa sangat penting itu untuk menjaga kesegaran ikan itu hingga ke tangan konsumen. Jadi tidak akan ada kasus-kasus seperti tadi keracunan ikan ataupun keracunan bahan hasil perikanan lainnya. Nah, ini ada perbedaan terkait dengan pendinginan dan pembukuan. Di mana pendinginan sendiri itu pengawetan ikan dengan menggunakan suhu minus 1 derajat atau sampai dengan 5 derajat Celcius. Sedangkan untuk pembukuan itu proses pengeluaran panas dari bahan hasil perikanan agar suhu menurun sampai di bawah 0 derajat Celcius. Nah, perbedaannya itu terkait dengan suhu yang digunakan. Nah, kemudian ini ada
es batu. Nah, tujuan penambahan air laut ini selain hanya es itu agar titik suhu itu menurun hingga di bawah 0 derajat Celcius. Jadi suhu pendinginan itu bisa mencapai -1 atau -2 derajat Celcius. Kemudian ada yang ketiga itu metode storage of fish in refrigerated seawater atau RSW. Nah, ini hampir sama dengan pendinginan menggunakan air laut dan es, tetapi dia di sini menggunakan mesin. Jadi mesin pendingin ya. Selain menggunakan air laut, dia di sini menggunakan mesin pendingin. Nah, ini ada metode pembukuan, ada 4. Yang pertama itu sharp freezer, ini biasa dijumpai di rumah menggunakan kulkas. Kemudian ada blast freezer, ini busa udara dingin hingga bisa menyebabkan pembekuan cepat terhadap produknya. Kemudian ada flat freezer dan juga ada immersion freezing. Nah, ini ada dalam pembukuan itu ada 2 penggolongan. Yang pertama itu pembukuan lambat dan juga ada pembukuan cepat. Nah, dari grafik di atas dapat dilihat kalau pembukuan lambat itu dia ada tahap masuk ke daerah kritis, di mana daerah kritis ini yang paling sangat dihindari dalam proses pembukuan. Nah, kenapa sangat dihindari? Ada yang bisa jelaskan? Coba semuanya. Kenapa dalam pembukuan lambat itu ada daerah kritis? Kenapa bisa daerah kritis? Kenapa bisa disebut daerah kritis? Ada yang bisa bantu temannya? Agustina? Belum tahu Pak. Kalau belum tahu nanti coba dicari ya terkait dengan informasinya. Mungkin saya sedikit jelaskan terkait daerah kritis di sini. Daerah kritis di sini kenapa sangat dihindari? Gimana? Di sini biasanya kalau dalam pembukuan lambat, karena dia dalam penurunan suhunya dari 0 sampai 5 derajat Celcius itu sangat lambat, atau ada titik konstan di mana suhu itu pada ikan itu lambat menurunannya, sehingga biasanya dalam menentukan kristal-kristal es itu lambat. Jadi kristal es yang terbentuk saat pembukuan itu ukurannya besar-besar. Jadi itu dapat merusak serat-serat atau daging ikan. Saat dilelehkan nanti dagingnya akan lunak. Nah, sedangkan di pembukuan cepat itu daerah kritisnya itu dilewati sangat cepat. Oleh karena itu pembukuan cepat itu paling sering digunakan di industri untuk menghindari kerusakan fisik ikan. Kemudian ini saya ada video terkait dengan penangkapan ikan, bisa ditonton bersama-sama. Nah, di sini dapat kita lihat kalau ada penangkapan ikan gembung atau di Gorontalo biasa terkenal sebagai ikan mochi. Coba kalian perhatikan di sini untuk metode yang pendinginan yang digunakan di kapal ini, metode pendingin apa yang bisa jelaskan? Coba, Sumri. Kalau saya tidak salah Pak, kebetulan pada saya juga ada pamor kapal tertinggi, tapi akhirnya nggak bisa. Pendinginan melalui pakar. Misalnya kalau di kampung itu pakar Pak. Iya, dia menggunakan bakar, tapi dari 3 jenis pendinginan yang saya jelaskan tadi ada bisa dijelaskan yang mana masuk kategori mana? Kategori yang di atas. Yang apa namanya? Coba diperhatikan bakar. Itu. Nah, itu di dalam motor sudah ada air, kan? Terus ada penambahan Sebagai Nah, jadi itu masuk kategori yang mana tadi? Jadi ini masuk ke pendinginan yang menggunakan air laut dan es batu. Jadi dapat dilihat di gambar tadi ada es batu dan di pakai ini. Di pakai itu sudah terisi air. Air laut. Jadi air yang digunakan ini air laut ya. Oke, mungkin dari materi saya hari ini terkait dengan pendinginan dan pembukuan sampai di sini. Mungkin kita lanjut terkait dengan diskusi. Nah, di sini saya ada studi kasus di mana sebuah
sebuah perusahaan itu pengolahan tuna ekspor mengalami komplain dari Bali dan luar negeri karena kualitas ikan menurun. Setelah diinvestigasi, ditemukan ada 5 masalah ya. Yang pertama itu suhu cold storage sering berubah. Yang kedua, banyak ikan mengalami freeze burn atau terbakar. Jadi daging ikan itu fisiknya kayak terbakar karena pendinginan yang terlalu dingin. Jadi kemudian yang ketiga ada tekstur ikan menjadi lunak setelah kering. Kemudian yang keempat, pembukuan langsung terlalu lama. Yang kelima ada tagihan listrik cold storage meningkat drastis. Nah, jadi di sini kita akan membagi 5 kelompok. Mungkin dari nanti bisa difasilitasi terkait dengan pembagian kelompoknya. Jadi untuk kelompok pertama itu ada terkait dengan analisis kerusakan untuk ikan. Yang kedua ada terkait dengan sistem refrigerasi. Kelompok 3 itu jenis freezer. Yang keempat ada efisiensi energi cold storage. Dan yang kelima ada SOP pembukuan ikan. Berarti silakan Dibuat kelompok Iya. berarti 5 kelompok Pak Ardi ya. untuk dalam 5 kelompok Oke, ya. jadi saya dibentuk kelompoknya menjadi masing-masing karena ada 20 orang, berarti kita 4 kelompok ya, 5 kelompok ya, Iya. 20 ada Dibagi menjadi satu kelompok ada 4 orang ya, berarti ya silakan membentuk kelompok untuk mendiskusikan yang disampaikan oleh Pak Badi. Jadi berarti ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 ya. Jadi masing-masing kelompok. kelompok 3. Iya, kelompok 3 yang ini. Ya. Jadi kelompok 1, 11, kelompok 2, 3, 4, 5. Jadi berdasarkan pembagian kelompok ada studi kasus yang sudah dipaparkan. Jadi kelompok 1 menganalisis terkait analisis kerusakan ikan, kelompok 2 terkait sistem refrigerasi, kelompok 3 jenis freezer, kelompok 4 efisiensi energi cold storage, dan yang kelompok 5 SOP terkait pembukuan ikan. Jadi waktu yang diberikan kurang lebih 15 menit untuk diskusi. Nanti setiap masing-masing kelompok dapat memaparkan. Ya, disilakan. Nanti kalau ada yang kurang paham silakan bertanya ya. Bagaimana Bu? Bagaimana? Kalau ada yang kurang jelas tolong ditanyakan. Baik. Baik, Ibu, terima kasih. Dan sistem pembukuan ikan. Iya, baik. Baik. Bagaimana kelompok 5? Kelompok 1 apa ada masalah untuk studi kasusnya? Belum ada Bu. Belum ada saya minta. Bisa mungkin itu. Jadi waktu diskusi 15 menit ya. Ya, bagaimana yang berarti sudah siap untuk presentasi kelompok berapa? Sepertinya kelompok 3 sudah siap. Siap kami, Pak. Jadi sambil menunggu kelompok lain selesai diskusi, jadi mungkin ya Pak Badi kelompok 3 akan mempresentasikan terkait jenis freezer Oke. berdasarkan studi kasus. Ke depan presentasikan. Siapa yang mau maju yang presentasi? Kali. Oh ya. Jadi didampingi ya kelompoknya. Nanti yang presentasi itu beda. Ya, ambil kursi. Ya. Ambil kursi saja ya, dampingi Rida. Jadi yang sisa kelompoknya silakan mendampingi Rida.
Di mana dalam penyimpanan buku ini faktor-faktor yang sangat penting itu yaitu adanya dengan mengira kecepatan pembekuan, suhu, jenis, serta ukuran produknya. Untuk jenis freezernya di sini kita lihat ada 5. Yang pertama itu ada air blast freezer, flat freezer, individual heat freezing, ada contact freezer dan spiral freezer. Nah, untuk yang pertama yaitu air blast freezer di sini
Yang kemudian adalah analisis masalah. Di dalam pembuatan studi kasus, analisis masalah itu perlu sangat mendalam. Harus mendalam dengan penggunaan data ilmiah dan referensi yang tepat. Kemudian yang ketiga adalah persoalan pemasaran materi. Tadi saya lihat dari presentasinya dengan teman-teman lain itu perlu pendalaman pemahaman tentang prinsip kerja dari riset tersebut. Selanjutnya adalah penyusunan solusi. Akan sempat dibahas dalam presentasinya juga saya tanya jawab tadi bahwa solusi yang diberikan itu sudah sesuai memang. Namun ada beberapa hal yang perlu ditambahkan. Ini persoalan penggunaan efisiensi energi. Kira-kira menggunakan hal seperti ini, efisiensi energinya seperti apa? Kemudian SOP yang ada di industri seperti apa itu yang harus diterapkan nanti. Kemudian kerjasama kelompok tadi saya nilai bahwa sudah tahu juga, namun bagian tugas perlu lebih merata. Jadi pembagian tugas di setiap kelompok itu si A harus kerjakan apa, si B harus kerjakan apa, dan harus fokus pada tugas masing-masing. Yang satunya adalah persoalan presentasi. Menyampaikan materi perlu lebih percaya diri dan didukung dengan mungkin ada media visual yang bisa